para bapak, para ibu yang kami hormati. Itulah maka di tahun 60 Mbah Abdul Majid Ma'ruf, beliau kholwat, uzlah, ijtihad untuk perbaikan umat dan masyarakat hingga ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 59, tahun 60, yang terakhir 63 kalau nggak keliru. Beliau diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki iman dan akhlak masyarakat. Akhirnya beliau ijtihad, terus riadoh, semua solawat, zikir, terus diamalkan. Tahun 63 diperintah lagi untuk terjun di masyarakat. Akhirnya beliau memilih pakai thariqah, pakai apa, dipelajari oleh beliau. Beliau akhirnya ijtihad memilih bis sholawah, dengan sholawat. Karena apa? Untuk mencapai iman musyahadah dalam disiplin thariqah, ini harus ada seorang mursyid yang kamil mukamil. Wa ila dakhallaha syaiton fala yuntafi'u bih. Apabila seseorang ingin wusul kepada Allah, ingin mencapai iman musyul, iman musyahadah dengan amal zikir, amal tadarus Quran, amal sholat, amal apapun, jika diniatkan bukan sekedar amal tapi sekan untuk thariqah ilallah, maka la budda fiha minasyaikul arif, harus ada seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Wa illa dakhala syaitan. Ini kata juga seorang ulama sufi. Karena kajian sufi semua referensinya ulama sufi, bukan ulama fikih. Nanti kalau kita kajian fikih tentunya referensinya juga ulama fikih, atau bahasanya atau balahnya ya ulama fikih. Maka Mbah Yai memilih as-sholawat. Ya, tadi sudah disinggung oleh Kiai Fedkan atau tidak, saya tidak ngerti bahasa Madura masalahnya. Wabil jumlah fasolata ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sampaikan atau belum saya nggak tahu. Bahwa secara umum sholawat, membaca sholawat dengan adab yang baik, yang sesuai dengan kedudukan Rasulullah, apabila diniatkan untuk taqarrub ilallah, maka dia bisa mewusulkan yang baca sholawat tanpa adanya guru yang kamil mukamil. Jadi dalam istilah tasawuf ada guru yang kamil, artinya orang yang telah sempurna keimanannya dan dia mampu membimbing binazzatil basirah, pandangan hatinya, untuk muridnya hingga menghadap kepada Allah SWT, hadir di hadrohnya Allah, usul Allah ini. Tapi kalau maafnya, selawat bisa itu, kalau thariqah nggak bisa. Kalau thariqah harus ada mursyid. Karena apa alasannya? Li'annaha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena bacaan selawat ini akan dihaturkan oleh malaikat ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada orang yang membaca sholat tadi. Maka sesungguhnya thariqah bis sholawah itu mursyidnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Inilah maka para ahli thariqah ittifaqun alaih, bahwa kalau sholawat itu tanpa guru ini bisa digunakan untuk thariqah usul kepada Allah. Kalau lainnya sholawat pasti harus ada mursyid yang kamil. Insya Allah ini sudah mendapat pengakuan dalam dunia thariqah, khususnya al-mu'tabaroh di ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena itulah Mbah Yai mengajak bisolawat. Dasar pertama ini. Dasar kedua, karena Mbah Yai akan mengajak masyarakat luas tanpa seleksi. Kalau bil Quran, ya syaratnya harus sudah bisa baca Quran. Syaratnya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, Quran melaknat pada baca Quran. Kalau zikir, ya pasti akan syarat lagi, apalagi sholat. Tapi kalau sholawat, ittifaqun alaih,
ahli sholawat, ulama ahli sholawat ittifaq membaca sholawat ini tidak dituntut harus ikhlas, walaupun belum ikhlas selawatnya tetap diterima oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Karena itu yang paling sesuai dan tepat, maka kita akan mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, maka Mbah Yai mengajak selawat. Persoalan kedua, selawat apa yang dipakai? Kemudian Mbah Yai melihat lagi selawat. Selawat itu macamnya banyak. Dan ada asrar-asrar di dalamnya. Rahasia-rahasia sirri yang diberikan Allah. Tajali dengan kunnya Allah SWT. Ini kauniyah. Maknawi, ya akan diberi usul kepada Allah SWT. Umumnya fadilah sholawat atau rahasia sirinya sholawat, apalagi khususnya di bidang kauniyahnya, ini sesuai dengan doa-doa yang dirangkaikan pada sholat itu. Maka ada sholawat yang masyhur, misalkan mungkin di Madura, sholawat kamilah atau sholawat nariyah, apalagi diperbanyak pada tataran tertentu, walaupun ini ada hadisnya, ini akan diijabahi, yang dikarang oleh Syekh Taji kalau enggak keliru. Misalkan sholat Masisiyah yang dikarang oleh Syekh Abisam Al-Masisi. Mungkin selawat Munjiat, ada selawat Badawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini yang kondang kereng sekali. Maka dulu lah jangan, kalau memang sholat Badawi jangan terlalu banyak. Kalau tidak kuat kamu jazab. Bahkan bahasanya enggak jadab, kamu ini gila. Tapi banyak orang yang diberi masyhur ijabah lisannya, kun karomanya dibuka Ainul Basirah itu bisa badai banyak. Termasuk Mbah Hamid, Kiai Hamid Pasuruan. Ini juga diantaranya saat Badawi. Mbah Yai mempeng saat tadi dipempeng semua. Masisiyah, Munjiat, selawat nariyah. Bahkan pernah cerita dengan saya itu mempeng nariyah bukan hanya 4.444. Fi ayyi makanin wa sa'atin saya mempeng. Hingga alhamdulillah saya oleh Allah diberi bisa membaca sholawat dalam keadaan tidur. Yang tidur raga saya, tapi jiwa saya tetap membaca. Hingga saya tidur tapi bisa melihat siapa datang di kamar saya, siapa yang datang. Ini Mbah Yai ditanya dengan sanjung karena mempengnya sekali membaca selawat nariyah, pernah dipempeng sekali. Saat Badawi ini banyak. Maka kemudian Mbah Yai mentaklif selawat yang dimaksudkan untuk mohon syafaat Rasul hingga permohonan kita kepada Allah ini dijabahi bab usul. Di sanalah satu aidah dikatakan ada doa di dalam salat Aqidiyah yang nomor 2 disebut salat ma'rifat atau kama ta'alu nas'alakallahumma antughrikona filujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha. Ya Allah, tenggelamkanlah aku ke samudra keesaanku hingga aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak diam, tidak gerak, tidak menemukan kecuali biar geraknya digerakkan Allah, melihatnya dilihatkan Allah dan sebagainya. Inilah orang kalau sudah diberi iman demikian hati, ini namanya sudah mencapai iman musyahadah. Dan iman musyahadah yang zauqi ini mungkin dalam dunia tarekoh disebut makom farku. Kalau di Wahidah sebut makom wahidiyah. Dan ada nanti ada makom jam'u. Kalau tarekoh, kalau di Wahidah ada makom ahadiyah. Kemudian ada farqul awal dan farqul tsani dan sebagainya. Saya tidak akan terlalu jauh ke sana karena memang ini masih permulaan.